Halo, Indonesia merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di dunia. Kakao biasanya diolah menjadi coklat yang sangat banyak diminati di berbagai negara. Di studi kasus kali ini, kita membahas ekspor biji kakao dari Indonesia ke Jepang. Pengirimannya melalui jalur laut pemakai kontainer, dengan tujuan supaya kita bisa tahu risiko apa saja yang mungkin terjadi selama proses pengeksporan biji kakao ke Jepang. Dalam ekspor biji kakao, ada beberapa risiko yang dapat terjadi. Misalnya, biji kakao bisa rusak atau berjamur karena lembab selama pengiriman. Pengiriman juga bisa terlambat karena cuaca atau kendala logistik. Selain itu, ada risiko kesalahan dokumen ekspor yang dapat membuat barang tertahan di pelabuhan. Harga kakao juga dapat berubah-ubah di pasar internasional. Setelah resiko ditemukan, kita perlu menganalisis seberapa besar kemungkinan resiko itu terjadi dan apa saja dampaknya. Contoh yang pertama, kalau biji kakao rusak, kerugiannya bisa cukup besar. Contoh yang kedua, kalau pengirimannya terlambat, pembeli bisa kecewa. Dan dengan adanya analisis resiko ini, kita bisa tahu resiko mana yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita evaluasi tingkat resiko, apakah termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Resiko kerusakan kakao termasuk risiko yang tinggi, karena dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Resiko keterlambatan pengiriman dan kesalahan dokumen termasuk resiko yang sedang. Dengan evaluasi ini, perusahaan bisa fokus menangani resiko yang paling berpengaruh. Untuk mengurangi resiko, perusahaan dapat melakukan beberapa cara, misalnya menggunakan kemasan yang baik supaya biji kakao tidak lembab, memastikan dokumen ekspor lengkap dan benar, melakukan quality control sebelum pengiriman, serta menggunakan jasa pengiriman dan asuransi yang terpercaya. Dengan mitigasi yang tepat, maka proses ekspor kakao bisa berjalan lebih aman dan lancar.